Oke, sip. Bunga mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Waalaikumsalam. semuanya. Ya, baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak Hartanto? Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tadi juga Bunga sudah menyapa beberapa Bapak Ibu semuanya di sini yang menjadi peserta. Alhamdulillah mereka semua semangat, Bapak Ibu semuanya semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, izinkan Bunga pada siang hari ini untuk membawakan acara terkait dengan pelatihan kita pada siang hari ini. Sebelumnya Bunga mau memberikan video terlebih dahulu terkait dengan lunas. Oke. Sebagai video pembuka kita pada siang hari ini. Mohon maaf ini belum ada suaranya Bapak Ibu. Besok kita akan perbaiki lagi supaya muncul suaranya, semakin seru kegiatan kita pada siang hari ini. When it comes to filling a job. Oke, sudah selesai untuk video bangkit kita. Selanjutnya nih Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai, Bunga juga ingin menyampaikan tata tertib kegiatan kita pada siang hari ini. Izin share screen kembali Bapak Ibu. Oke, nah tentunya Bapak Ibu semuanya kita memiliki tata tertib untuk mengikuti kegiatan siang hari ini supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Nah, tata tertib yang pertama, Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung supaya semakin semangat ya Bapak Ibu, kita saling mengenal satu sama lain, saling melihat wajah Bapak Ibu semuanya. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan background yang sudah Bunga berikan di grup WA tadi. Kemudian selanjutnya selama pemateri kita menyampaikan materi, silahkan Bapak Ibu untuk mematikan dulu mikrofonnya selama penyampaian materi. Nah, nanti jika sudah dipersilakan untuk bertanya, peserta dapat mengetik di kolom chat atau raise hand jika ingin bertanya. Oke, selanjutnya tentunya juga Bapak Ibu semuanya, kami memberikan benefit kepada Bapak Ibu, yaitu berupa penambahan poin lunas sebesar 10.000 bagi peserta yang mengirim presensi evaluasi. Jadi nanti di akhir, Bunga juga memberikan link untuk evaluasi. Nah, selanjutnya juga free berlangganan akun pro selama 1 bulan bagi 3 orang pemenang kuis. Jangan juga langsung out ya Bapak Ibu jika sudah sampai penyampaian materi karena nanti di akhir juga ada kuis, nantinya akan mendapatkan free berlangganan akun pro. Oke, kepada Pak Hartanto juga mendapatkan benefit, yaitu mendapatkan sertifikat sebagai pembicara dan juga free berlangganan akun pro selama 3 bulan. Nah, ini dia untuk susunan acara kita pada siang hari ini. Tadi di awal kita sudah berjejaring, kemudian nanti akan Bunga melakukan pembukaan, selanjutnya penyampaian materi selama 30 menit, kemudian juga ada tanya jawab, presensi dan evaluasi, nanti terakhir ada kuis dan pengumuman pemenang serta penutupan dan foto bersama. Nanti kegiatan ini kurang lebih akan berakhir di jam 3.
Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah, oke Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah menyapa, selanjutnya Bunga mau membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Bunga buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Hartanto apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada siang hari ini? Siap, insyaallah. Oke, iya tadi di awal teman-teman ternyata Bapak Ibu semuanya udah pengen banget dengar materi karena sesuai dengan permasalahan mereka, Pak Hartanto. Oke, Pak, untuk materi apakah saya share screen atau dari Pak Hartanto? Dari saya nggak apa-apa. Oke, monggo Bapak. Siap. Silahkan untuk share screen dan waktu dipersilahkan kepada Pak Hartanto. Saya izin, apakah sudah terlihat share screen saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Sudah, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mungkin untuk lebih nyamannya saya panggil teman-teman ya. Saya biasanya begitu. Siang ini senang sekali saya mendapat kesempatan dari Lunas untuk berbagi, bercerita tentang HPP tepat untuk bisnis melesat gitu ya. Sebagai pembuka saya mau nanya, pernah nggak kira-kira Bapak Ibu beli produk UKM yang rasanya itu enak gitu tuh, tapi usahanya tutup? Pernah nggak Bapak Ibu? Jadi di sekitar gitu misalnya ada yang jual, kalau di Cirebon ini, saya di Cirebon kebetulan, ada serabi, banyak tuh pedagang serabi, enak tapi nggak bertahan lama dia gitu, tutup. Iya Pak, banyak. Gitu ya Bu ya. Pernah, Pak. Nah, tidak jarang itu terjadi karena ya jualan saja mereka ini tidak tepat dalam menghitung HPP-nya. Bahkan menariknya 70% UMKM di Indonesia itu tidak menghitung HPP secara tepat gitu tuh. Bahkan banyak yang ya kira-kira saja. Sehingga itu menjadikan bisnisnya nggak sustain. Ini 70% itu angka dari hasil pelatihan berbagai lembaga pendamping UMKM ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi saya rasa relevansinya cukup mengena untuk saya pribadi dan juga Bapak-bapak, Ibu semua untuk bisa siang ini kita sharing dan bercerita tentang HPP yang tepat untuk bisnis yang melesat. Nah, sebelumnya saya perkenalan diri, nama saya Hartanto. Bio singkat saya seorang suami, bapak dari 5 anak, dan juga seorang business development spesialis. Saya punya pengalaman kerja di perbankan sebagai auditor dan keuangan, juga kemudian berpindah ke korporasi jadi corporate finance. Terus semenjak 2016 mencoba mengadu peruntungan sendiri dengan membuka bisnis sendiri berupa PT DNA Corpora yang bergerak di bisnis development spesialis. Ini sekilas proyek portofolio saya, gitu ya. Saya saat ini menangani lembaga keuangan juga, BMT, dan khususnya untuk inkubasi UMKM di Cirebon ini dengan nama Growey gitu. Kalau yang spesifik UMKM yang saya sering dan dengan bangga menceritakan itu, saya dampingi dari nol banget, itu Favorit Jaya Food di Bandung. Ada 3 anak muda yang benar-benar nir pengalaman dan nir keahlian di bisnis karena mereka semua lulusan sastra Mandarin, tapi karena jejaring mereka kita dampingi mendapat pendanaan untuk membuka sebuah pabrik snack, dan alhamdulillah sekarang berkembang sampai ekspor gitu ya. Dari pengalaman dari 2016 saya juga menuangkannya dalam bentuk buku Start From Where. Nanti barangkali bisa jadi another bonus juga ini Mbak Bunga untuk pemenang kuis gitu ya. Satu orang yang ditetapkan sebagai pemenang kuis nanti bisa dapat buku dari saya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke
materi ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu gitu. Kenapa sih HPP jadi penentu bisnis yang melekat gitu ya? Ya, sebagaimana cerita kita di awal tadi bahwa banyak UMKM jualan produk tanpa tahu HPP gitu ya. Kemudian resikonya mereka itu rugi tapi nggak sadar gitu tuh. Dan seuntung-untungnya mereka sulit berkembang gitu ya. Nah, tadi udah ada studi kasus ya. Saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga udah familiar gitu dengan cerita tadi bahwa seringkali kita dapati rekan UMKM gitu, rasanya enak gitu, harganya bersahabat, tapi kemudian tidak tahan lama bisnisnya, tidak sustain kalau bahasa orang sekarang ya, itu seringkali terjadi karena HPP-nya tidak tepat gitu ya, bahkan cenderung kira-kira sehingga itu mereka rugi gitu ya. Nah, kalau HPP Anda salah, untung pun bisa jadi rugi ya. Tapi kalau tepat, Anda bisa atur margin dan scaling. Itu poin yang bisa kita pelajari dari studi case tadi yang pertama. Nah, sekarang saya langsung saja nih untuk mencoba jump to the point gitu ya. Bagaimana sih cara menghitung HPP yang tepat? Jadi, boleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu sediakan coret-coretan gitu ya. Ini formula sederhana tapi apa esensinya HPP itu ya penjumlahan dan pengurangan 3 item ini sebenarnya. Tinggal nanti di bisnis Bapak-bapak, Ibu-ibu sendiri bisa tolong dijabarkan, nanti kita bisa diskusi gitu. Jadi pada dasarnya HPP itu adalah saldo awal persediaan. Jadi Bapak pakai bahan apa itu tinggal berapa sekarang saldo awal bulannya. Kemudian sepanjang bulan Bapak beli persediaan atau ibu-ibu berbelanja untuk memproduksi barang dagangan, itu ditambahkan tadi, nah dikurangi dengan saldo akhir gitu ya, dikurangi dengan saldo akhir di masa tutup buku misalnya sebulan sekali, atau mungkin barangkali Ibu dan Bapak-bapak pengen kontrol seminggu sekali ya sudah gitu ya, di seminggu sekali. Nah, itulah kemudian formula sederhana HPP atau harga pokok produksi gitu ya. Tinggal kita bagi, misalnya dalam periode itu kita produksi berapa banyak kuantitas, maka itulah HPP per unit gitu ya. Nah, seringkali orang berhenti di situ tanpa mengikut sertakan beberapa komponen lainnya, misalnya ada tenaga, ada logistik atau pengiriman, ada juga penyusutan atau katakanlah nilai mesin yang digunakan untuk memproduksi gitu ya. Jadi itu adalah formulasi sederhana Bapak dan Ibu-ibu. Monggo saya ulangi secara lebih pelan, nanti bisa dicoret-coret untuk kemudian ditanyakan per industrinya masing-masing, bahwa formulasi sederhana dari HPP adalah saldo awal persediaannya berapa, kemudian pembelian sepanjang periode itu berapa, itu ditambahkan, dan hasilnya dikurangi dengan saldo akhir persediaan, gitu ya. Bapak Ibu juga bisa menambahkan ada komponen lainnya kayak tenaga, logistik atau pengiriman dan penyusutan, gitu. Saya berikan sebuah ini ya, ilustrasi dulu sambil Bapak-bapak dan Ibu-ibu mencoba coret-coret gitu ya. Misalnya produksi sabun organik gitu ya. Bahan baku yang dia pakai setelah pakai rumus tadi itu 5.000. Nah, dia tambahin lagi kemasan 1.000. Tenaga kerjanya 2.000. Total biaya produksi per pieces ini 8.000. Kesannya berhenti di situ, tapi jangan lupa kalau dimasukkan bagaimana dengan listriknya, airnya, kemasan tambahan misalnya ada box atau ada pita gitu. Jadi komponen-komponen yang terlewatkan itulah yang kemudian membuat HPP-nya tidak tepat atau tidak akurat gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya produksinya bertambah, bagaimana hitung HPP-nya gitu ya. Nah, itu masuknya udah di financial modeling nanti. Itu bisa kita share lebih lanjut nanti barangkali di workshop gitu ya. Nah, sekarang saya lanjut ke bagaimana HPP itu bisa berfungsi secara signifikan dalam strategi penetapan harga gitu ya. Tadi kita udah bahas sekilas tuh HPP. Nah, sebelum saya elaborasi slide ini, saya mau nyampein ada beberapa
kesalahan-kesalahan dalam penetapan harga oleh UMKM. Yang pertama, biasanya UMKM itu hanya menetapkan harga berdasarkan harga tetangga. Gitu. Saya punya cerita menarik karena bapak saya sendiri juga pelaku UMKM. Sampai saat ini kalau saya nanya bapak saya jualan pentol ya, cilok kalau di Cirebon sebutnya, itu ditanya kenapa harganya segitu ya karena yang dagang selain beliau di sekolahan harganya segituan gitu tuh. Nah, itu adalah pintu pertama kekeliruan menetapkan harga hanya berbasis harga tetangga. Jangan-jangan terlalu murah, jangan-jangan terlalu mahal gitu ya. Nah, itu untung atau ruginya menjadi bias. Kesalahan kedua yang sering kali juga terjadi adalah lupa menghitung waktu dan tenaga kerja sendiri. Kalau UMKM itu begitu biasanya. Padahal itu juga cost yang tanpanya kita juga tidak bisa berproduksi gitu. Nah, saya lanjut ke sini ya. HPP yang tepat kemudian menjadi dasar untuk penetapan harga jual yang tepat. Nah, dari ini ada komponen berikutnya yang akan lahir yaitu margin. Ini adalah selisih antara harga jual dan HPP ya Ibu-ibu. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan dalam penetapan strategi harga memang target pasar. Jadi ingat ya, berbeda dengan cerita saya tadi, bukan harga tetangga tapi target pasarnya gitu. Karena kita lebih harus mementingkan customer centric gitu. Nah, rangkuman dari 4 komponen ini adalah penjelas kenapa kadang-kadang produk yang sama bisa jadi harganya berbeda karena positioningnya yang berbeda. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh satu lagi gitu ya untuk penghitungan HPP. Pernah kita handle ibu-ibu pengrajin kukus brownies kukus gitu ya. Total bahannya itu 15.000. Kemudian kemasan yang dipakai per kemasan itu 2.000. Dia udah masukin tuh gas listrik dengan cara hitungan dia 3.000, totalnya 20.000. Nah, dari 20.000 HPP dia menargetkan marginnya 50%. Oke. Nah, kalau dengan cost yang 20.000, target marginnya 50%, maka harga jual 30.000. Ya, margin 50% dari cost ya Bu ya. Jadi cost-nya 20.000, separuhnya ada 10.000, maka 20 ditambah 10 itu jadi 30.000. Tapi setelah dia research, pasar hanya sanggup membayar 25.000 gitu ya. Nah, maka dari sini nih strateginya harus diukur ulang, hitung ulang. Kalau target pasarnya itu hanya mempunyai daya beli 25.000, salah satunya tentu dengan harga pesaing dan sebagainya, maka solusinya bisa kita atur sedemikian rupa, misalnya efisiensi bahan baku, biar marginnya tetap 50%, tapi kemudian bahan bakunya turun gitu ya. Atau ubah kemasan agar nilai produknya bisa naik gitu ya. Jadi kemasannya lebih murah tapi kualitas produknya tetap sama begitu. Nah, itu adalah contoh kasus tentang HPP berpengaruh terhadap harga jual dan juga margin yang mempertimbangkan target pasar. Nah, saya terlalu cepat nggak nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke beberapa studi case untuk didiskusikan. Iya, sedikit diperlambat, Pak. Bisa? Baik, baik. Ada dari slide tadi yang butuh ditanyakan barangkali biar lebih interaktif tentang formulasi yang di 4 poin ini. Halo? Iya Pak, tentang formulasi itu Pak untuk strategi penetapan harga, mungkin bisa didetailkan lagi. Ya, saya ulangi barangkali ceritanya dengan lebih lambat ya Bapak. Ya. Oke, baik. Baik sebelumnya. Jadi, misalnya ini, tentang formula, formula yang ini ya Bapak ya. Oke. Formula itu gini, misalnya kita mau ambil contoh tadi ya, bisnis yang brownies gitu ya. Nah, di awal Maret
cara hitungnya ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Di awal Maret, kita ambil Maret, sorry. Di awal Maret, bahan-bahan yang tersisa itu ada tepung gitu ya, ada coklat, itu sudah dihitung, diopnam, dan dicari angkanya. Misalnya coklat tinggal setengah kilo, 1 kilonya harga 10.000, berarti nilainya tinggal 5.000 gitu ya Bu ya. Jadi semua bahan diopnam di awal periode, kemudian ketemu nilainya. Misalnya ketemu nilai 100.000 gitu ya, 100.000. Semua bahan sudah dirupiahkan gitulah kira-kira. Kemudian sepanjang Maret kan ada pembelian saja ya, pembelian aja, nggak usah produksi dulu, pembelian. Kita beli coklat berapa di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, tepung berapa, terusnya seperti itu, sepanjang periode Maret gitu. Ketemulah angka sepanjang Maret itu belanjanya 300.000. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi sebenarnya total persediaan atau material yang siap diproduksi itu secara nominal berarti berapa? 100.000 ditambah 300.000 ya. Jadi 400.000 ya. Semoga bisa diikuti. Jadi 400.000. Nah, lantas di akhir Maret kita lakukan hal yang sama seperti di awal Maret, yaitu opnam. Dihitung tuh. Coklat tinggal berapa di akhir bulan, tepung tinggal berapa gitu, misalnya ada bumbu vanila dan pemanisnya segala macam gitu ya, dihitung, ternyata sisanya 50.000 setelah diuangkan gitu ya di akhir Maret. Maka sebenarnya kita sudah menggunakan bahan untuk produksi sebanyak 100.000 ditambah 300.000, 400.000 ya, dikurangi 50.000. Jadi sisa atau yang terpakai adalah 350.000 rupiah secara cost. Oke. Nah, kita tahu datanya juga ada sepanjang Maret itu kita produksi berapa. Kita produksi atau jualan berapa? 350.000 gitu ya. 350.000 ternyata kita produksi sebanyak katakanlah 20 package gitu ya. Nah, jadi tinggal dibagi 350.000-nya itu kos keseluruhan sepanjang bulan Maret dibagi 20 package. Nah, itulah cost per page yang terjadi. Sebelum menyertakan ongkos-ongkos lain atau komponen lain seperti listrik, pengiriman gitu ya tadi ya. Nah, persediaan juga termasuk di dalamnya kemasan ya. Jadi masuk di situ juga gitu tuh. Semoga bisa lebih dipahami. Apa cukup jelas penjelasan formulasi saya sederhana saya Pak tadi? Menghitung satu bulan itu ya? Iya, 1 bulan secara total yang dipakai kosnya itu 350.000 gitu ya. Gitu. Nah, tinggal kalau 1 bulan itu produksi berapa kan ketahuan dari penjualan ya, Bapak Ibu-ibu. Berapa pack gitu ya. Ya sudah, itulah ketemu HPP per unit. Nah, rumus ini kenapa saya pakai rumus ini? Karena ini sebenarnya rumus baku. Mau industrinya apapun, sebenarnya HPP itu kalau kita belajar di bangku-bangku kuliah ya rumusnya ini. Saldo awal ditambah pembelian dikurangi saldo akhir. Sudah, itu berarti yang dipakai. Itu cost-nya gitu kira-kira. Sudah cukup bisa dipahami teman-teman semua? Ya. Atau kita coba langsung di studi kasusnya Bapak aja. Bapak kalau boleh tahu aktivitasnya di bidang apa? Kalau saya Ya Bu, maaf suaranya terpotong. Halo? ya halo. Iya. Atau sorry pakai ini kali. Mbak Bunga bisa bantu saya share materinya? Oke. Ya, saya agak kesusahan tadi pakai full screen soalnya. Ibu barangkali kalau terlalu itu bisa di chat ininya apa industrinya? Saya di pembuatan tas talikur, Pak. Tas tali ya Bu ya. Nah, Tas tali. oke. Nah, kalau mengacu pada rumus tadi berarti kan Ibu tinggal bahannya apa saja ya Bu ya.
Kan Ibu yang lebih tahu ya, jenis bahannya apa saja gitu tuh yang dibutuhkan. Tali kur sama aksesoris, Pak. Oke. Nah, itu bahan utamanya. Nah, itu seperti tadi saya bilang, di awal periode dihitung berapa tuh jumlah, quantity, sama harganya. Harga ini harga beli ya Bu ya, karena kita mau ngitung cost gitu. Jadi Ibu belanja tali kurnya harganya berapa gitu tuh. Nah, itulah saldo persediaan di awal. Nah, kemudian sepanjang periode Ibu pasti belanja kan, belanja tali kur, belanja aksesoris gitu, dan itu kan tercatat gitu ya, jumlah maupun rupiahnya. Gitu. Nah, kita nominalkan lagi, misalnya belanjanya Ibu berapa, itulah kemudian yang secara rumus adalah material yang siap digunakan untuk produksi gitu. Itu tadi saya bilang gitu ya. Nah, kemudian di akhir periode Ibu hitung lagi kan, oh sisa tas tali kurnya segini, sisa aksesorisnya segini, baik jumlah maupun rupiahnya, gitu ya. Nah, kedua angka tadi dijumlahkan dikurangi dengan saldo akhir, itulah sebenarnya produksi Ibu gunain materialnya seberapa gitu tuh, in term of rupiah, secara rupiah gitu ya. Nah, itu angka global. Kemudian dibagi dengan jumlah unit yang terproduksi atau terjual. Nah, itulah kemudian cost per unit Ibu gitu ya. Nah, itu HPP per unit. Ini ada yang nanya menarik, kalau bidang jasa nggak ada stok atau barang fisik yang dijual, berarti saldo persediaan 0 begitu. Oh, baik. Saya pernah ngajar kelas terpisah bagaimana kalau bidang jasa tapi spesifiknya ke freelance. Gitu ya, kan banyak nih sekarang anak muda yang freelance digital marketing kayak gitu-gitu ya, Bapak-bapak ya. Itu nanti boleh nanti saya coba share materinya karena ini cukup singkat. Nah, itu pricingnya agak berbeda. Pricingnya agak berbeda, ada project based, ada kemudian regular based. Jadi kayak misalnya ya udah freelance ini profesional aja, seolah-olah jadi karyawannya si perusahaan, jadi dibayarnya per bulan berapa, terus dibagi per jam kerja gitu. Jadi kalau jasa relatif lebih bervariasi, karena memang abstrak ya, non produk gitu kira-kira. Oke Mbak Bunga, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang tadi Mbak, yang sebelum ini. Oke. Nah, saya ada satu contoh pengayaan lagi nih, gitu ya, sebelum kita ngobrolin soal fenomena akhir untuk penghitungan HPP ini. Saya pernah handle mencoba menemani rekan tumbuh yang omsetnya bisa naik 2 kali lipat dalam 3 bulan hanya karena kita hitung ulang HPP-nya, gitu ya. Hanya karena kita hitung ulang HPP-nya. Nah, ini masih berkutat di 4 poin ini tadi. Kenapa sih? Karena HPP-nya ternyata dia salah hitung gitu ya. Jadi mostly kalau ini kebetulan mix jasa konstruksi yang saya mau ceritakan gitu. Nah, di jasa konstruksi ini unik karena apa? Ada material tapi komponen jasanya juga ada, teman-teman gitu ya. Komponen jasanya juga ada sehingga tricky sekali untuk menghitung HPP yang tepat yang kemudian sangat berpengaruh terhadap daya saing gitu ya. Sebelumnya rekan tumbuh di bidang konstruksi ini tidak pernah menghitung saldo atau nilai proyek yang masih dalam tanda kutip punya dia. Kan kalau proyek konstruksi itu gini ya Bapak Ibu, misalnya udah beli semen, udah beli pasir, udah beli batu gitu ya. Terus dia tambahin ongkos tukang di satu periode ini jadilah katakanlah tembok, lantai gitu, fondasi gitu. Nah, itu kan prosentase atas keseluruhan rumah. Oke, katakanlah di akhir periode dia berhasil ngebangun 45% dari unit rumah. Maksudnya 45% itu ya mungkin kurang atap, kurang apa gitu ya kira-kira. Tapi di akhir periode itu dia hanya bisa menagih, ini berdasarkan SPK, dia baru bisa nagih 30%-nya. Gitu ya, 30%-nya. Maka sebenarnya kalau secara pembukuan 15%-nya kemudian saya keep menjadi asetnya perusahaan karena itu belum miliknya si klien ya, masih miliknya si perusahaan gitu kira-kira. Nah,
Hanya dengan shifting penanganan pembukuan itu, maka HPP-nya turun. Dengan HPP yang turun, dia menjadi lebih kompetitif harganya gitu ya. Nah, kemudian klien juga lebih suka, lebih senang, maka omsetnya alhamdulillah dalam 3 bulan dengan treatment seperti itu naik. Plus dengan pengakuan HPP yang beda tadi, jadi tidak 45% langsung jadi HPP, maka kesehatan keuangan di neracanya juga naik. Karena kan aktiva lancarnya jadi naik ya gitu ya. Kebetulan teman atau rekan tumbuh ini sudah punya akses ke bank. Nah, dengan pembukuan yang seperti itu, dia punya akses permodalan yang lebih bagus. Karenanya dia punya liquid yang lebih bagus pada akhirnya, dan dia bisa handle project yang lebih banyak, setup tim lebih banyak gitu kira-kira. Nah, itu adalah bayangan bagaimana sekadar menetapkan HPP yang tepat bisa berimbas kepada harga jual yang kompetitif, margin dan juga yang lebih terjaga, serta target pasar yang bisa diperluas gitu ya kira-kira. Nah, kalau selama ini kita itu menetapkan harga jual berdasarkan kira-kira gitu atau perasaan, mungkin waktunya nih teman-teman semua mempertimbangkan apapun industrinya, apapun aktivitasnya, kayaknya ini HPP juga bisa dikulik deh gitu ya kira-kira. Nah, apalagi masanya sekarang itu kan katanya efisiensi ya, jangankan UMKM negara aja harus efisiensi gitu ya. Nah, barangkali efisiensi itu kan dua jalan gitu ya. Pertama adalah bagaimana revenue itu dijaga. Saya bicaranya dijaga sekarang, nggak berani muluk-muluk melesat karena ekspansi itu PR tersendiri. Tapi juga ongkos atau biaya diperketat gitu ya, mengencangkan ikat pinggang kayak gitu. Nah, HPP ini kan bagian daripadanya, sehingga margin lebih bagus, nanti teman-teman bisa lebih liquid gitu ya. Nah, coba lanjut Mbak Bunga. Nah, insya Allah kita akan belajar lebih detail nih mengenai mini workshop yang nanti akan diselenggarakan juga oleh Lunas gitu, sebagai pendalaman gitu ya dari webinar kali ini gitu. Saya insya Allah akan mencoba sharing, membantu teman-teman untuk menyusun HPP khusus untuk produknya masing-masing. Jadi kita bedel gitu ya. Nanti template-nya dari saya bentuknya adalah financial modeling gitu ya. Financial modeling itu tadi itu mau jasa, mau produk, produknya juga apa, ada yang tadi produksitas, konstruksi, karena setiap industri pada dasarnya berbeda, bahkan di industri yang sama perusahaan-perusahaan berbeda-beda gitu ya, bagaimana nge-treat-nya gitu. Nanti kita akan belajar apakah value based ataukah cost basis untuk menetapkan HPP. Jadi murni berdasarkan cost atau kita mau ngasih value gitu ya. Nah, cerita value saya punya sedikit sharing di akhir slide ini gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tentu sudah nongol di FYP masing-masing ya. Sekarang ini ada perang dagang antara China sama Amerika gitu ya. Nah, kalau diperhatikan beberapa hari yang lalu, ada salah satu peluru yang dilentarkan oleh pihak China dengan membedel semua kos produksi barang-barang luxury-nya Amerika. Perhatikan nggak Bapak Ibu-ibu? Itu bisa tuh Louis Vuitton yang harganya puluhan juta ternyata kosnya beratusan ribu kalau dirupiahkan gitu ya kira-kira ya. Ada iPhone yang harganya berapa gitu, ternyata ongkos produksinya cuma 10% bahkan kurang gitu ya kira-kira gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang, ada value based pricing, ada cost based pricing. Bahkan saya pernah dengar ada yang membedel cost-nya sepatu Nike yang logonya cuma coret itu 1/10. Jadi kalau ibu beli sepatu Nike 2 juta, barangkali ongkosnya maksimal 200.000 gitu ya. Jadi itu nanti kita bisa setup itu bareng-bareng di mini workshop, bahwa dengan financial modeling yang tepat, dengan pricing method yang tepat, kita bisa netepin revenue targeting yang juga tepat untuk bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya rasa itu pengantar materi dari saya, Mbak Bunga dan bapak-bapak ibu-ibu semua. Semoga kita
dikaruniakan pemahaman bareng-bareng, saya sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Dan alhamdulillah juga Lunas memberikan ruang, nanti ada workshop lebih detail yang rasanya nanti akan ada one on one-nya kalau di itu ya Mbak Bunga ya, di mini workshop ya. Jadi setiap bisnisnya nanti dibedel bareng-bareng. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Atanta, sebenarnya ini masuk ke sesi pertanyaan. Bagaimana Pak? Siap? Kita mulai bertanya ya. Monggo, Mungkin dari peserta juga tadi ada yang terlewat. Baik Bapak Ibu, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita tanya jawab dulu sekitar 10 menit ya Bapak Ibu, sampai 13 menit. Silakan, apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, di sini ada Pak Safruddin Safi. Silakan Pak untuk bertanya. Ya, terima kasih Mbak Bunga. Ini menarik ini Pak Artanto. Senang bisa bincang dengan Bapak di meeting ini. Dan satu statement yang menarik tadi tentang target harga jangan terpengaruh dengan harga tetangga. Kadang-kadang perang diskon itu juga terjadi ya, banting-banting harga antar produk-produk UMKM. Nah ini ternyata memang salah menentukan HPP, saya kira begitu ya. Ini memang penting ini untuk kita belajar bersama terkait dengan hal ini. Nah, mohon saran dan pencerahannya dari Pak Artanto ketika terjadi perang harga seperti itu ya, banting-banting harga seperti itu sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM, kemudian apa sebetulnya yang menjadi sangat krusial dibenahi gitu terhadap hal itu. Karena saya melihat ada satu pendekatan juga ketika semua biaya produksi itu dihitung di akhir, kemudian tanpa tadi mengurangi saldo akhir persediaan itu langsung dibagi dengan target unit ya betul. Sehingga apakah itu juga formula yang cukup tepat untuk hal itu? Nanti meskipun itu juga ditambahkan dengan faktor komponen penting lainnya ya, plus tenaga kerja, logistik, bahkan risiko dan penyusutan itu juga coba ditambahkan. Nah, pertanyaannya apakah yang seperti itu juga termasuk dari yang formula yang diharapkan atau disarankan oleh Pak Hartanto? Itu dulu dari saya Pak, dan nanti kalau ada kabar tentang ini workshop mohon diinfokan Mbak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung jawab barangkali Mbak Bunga ya, mengingat itu juga ada 2 yang di chat gitu. Jadi nanti kita lanjut gitu. Pertama, terima kasih sekali Pak Safruddin Safi'i atas pertanyaannya. Sebagaimana saya sampaikan, kita jadi sama-sama belajar gitu ya, gitu. Kenapa? Pertama adalah background kenapa saya sampaikan formula itu tadi. Sebenarnya itu kalau boleh dibilang itu dasar banget gitu ya. Dasar dalam artian begini, kalau textbook ya rumusnya seperti itu. Tapi menariknya seringkali dalam pengalaman saya yang dampingi UMKM itu tidak pernah tuh, jarang bahkan gitu, yang menyertakan komponen terakhir, saldo akhir persediaannya gitu ya. Atau kalau lebih ditarik ke makro lagi gitu ya, sedikit lebih makro lagi aktivitasnya, sedikit UMKM atau jarang UMKM yang berkenan melakukan stok opnam. Nah, saya spesifik saja ke F&B gitu ya, yang seringkali. Saya kalau ditanya misalnya apa sih kunci suksesnya kedai kopi, sekarang ini menjamur sekali ya, barangkali apalagi Jogja gitu ya. Saya pernah dapetin statistik Cirebon itu cukup padat, tapi Jogja sepertinya jauh lebih padat gitu ya, kira-kira. Nah, kuncinya itu rasanya kalau di F&B sepanjang saya
punya pengalaman mendampingi beberapa resto adalah aktivitas stok opnam itu tadi penting sekali gitu ya. Bahkan beberapa restoran yang cukup ketat itu tiap shift ganti itu dia nyatet gitu tuh. Karena kebocoran itu biasanya di situ. Bayangkan sebuah industri atau perusahaan yang revenue-nya misalnya 100, tapi ongkos produksinya itu 40 sampai 50%. Kan kalau di F&B segitu ya, 30, 40, 50 gitu ya. Nah, jadi potensi bocor sedikit saja di situ pasti akan jadi momok gitu ya, akan berpengaruh banyak. Nah, makanya saya senantiasa menyarankan, oke deh rumus ini aja deh, tolong dipakai saldo awal, ditambah pembelian, dikurangi saldo akhir gitu ya, jangan lupa. Dan itu tuh semua bertumbuh pada sebuah aktivitas inventory management, yaitu stok opnam, kalau datang dicatat, kalau keluar dicatat gitu ya, sehingga saldo akhirnya dicatat kayak gitu. Nah, kemudian dari itu tadi menjawab pertanyaan Bapak yang pertama, apa yang harus dilakukan UMKM kalau sudah ada perang harga gitu ya kira-kira. Nah, yang jadi landasan itu tentu cost based pricing. Nah, yang tadi saya sampaikan saldo awal ditambah pembelian dikurangi saldo akhir itu bentuk dari cost based pricing. Jadi harga itu ditetapkan berdasarkan cost-nya dulu gitu ya kira-kira. Nah, itu biasanya adalah limit dasar, Bapak. Kalau mau perang harga ya sampai segitulah. Saya nggak bisa ditawar-tawar deh setelah saya masukin tenaga saya, listrik, gas dan segala macam biasa segitu gitu tuh. Tapi bagi UMKM yang sudah menggeluti industri bertahun-tahun, rasanya cost based pricing itu harus ditambah dengan value based pricing. Jadi ini yang kadang-kadang luput oleh teman-teman UMKM untuk dipertimbangkan dikelola. Sekarang ini kan sebenarnya mediumnya atau alatnya sudah gampang sekali ya dengan adanya digitalisasi, sosial media gitu ya. Jadi sebuah produk atau layanan create value itu jauh lebih mudah sekarang ini. Misalnya ada story-nya, misalnya bapak saya jualannya cilok gitu ya, cuma jualan cilok lah, kalau di Jawa disebutnya bentul gitu, lari keliling ke sekolah-sekolah gitu tuh. Tapi value-nya apa yang dijual oleh bapak? Beliau itu, nah ini chapter yang berbeda ya, tapi teman-teman bisa bayangin bapak saya itu nggak mau buka cabang atau memperbanyak gerobak, kata dia pelayanan itu beda. Beliau tuh kalau sama anak-anak tuh ramah kayak gitu-gitu ya. Mungkin padahal sama anaknya sendiri bisa jadi galak kayak gitu ya. Tapi sama anak-anak itu disukai gitu. Jadi itu yang jadi value buat beliau gitu tuh, sehingga harganya segitu. Itu contoh paling sederhana dari value, yaitu pelayanan. Bagaimana kalau yang lain, misalnya tadi ibu yang nanya tentang tas gitu ya, misalnya. Nah, kita bisa sisipkan value di situ. Misalnya pengrajinnya ibu-ibu loh, memberdayakan masyarakat. Nah, itu kan harus disampaikan ke market sehingga bisa dikapitalisir gitu ya. Orang itu akan ngasih nilai kalau dia tahu kan gitu kira-kira. Oh, bener itu yang ngerjain ibu-ibu. Posting saja sosial medianya, produksinya, cara dapetin bahannya kira-kira gitu. Nah, itu rasanya yang bisa kita lakukan menghadapi perang harga. Ini lingkupnya perang harga UMKM kan ya Pak ya. Kalau sudah sama China sama Amerika mungkin belum kapasitasnya saya menjawabnya gitu kira-kira. Jadi itu Pak ya, cost based pricing-nya diperhatikan betul dengan formula sederhana tapi baku itu tadi. Kemudian value based pricing-nya juga rasanya sudah waktunya untuk dikejar gitu. Saya lanjut ke penanya berikutnya yang di chat barangkali ya Mbak Bunga ya. Iya Pak, silakan. Ini Oke. saya bacakan saja Pak. Boleh. Pak, saya mau tanya, saya kan jasa layanan jahit, cara hitung kebutuhan listrik dan tenaganya bagaimana ya? Oke. Jasa layanan jahit termasuk beli bahannya atau tidak dulu sementara. Jadi karena ini gabung ya. Tapi kalau spesifik untuk kebutuhan listrik dan tenaga, yang pertama listrik. Kalau mau dibikin rumit mungkin nanya ahli listrik bisa ketahuan tuh Bu, apa penggunaan mesin, wattage-nya berapa, ampernya berapa gitu ya. Tapi dikira-kira saja kalau ibu-ibu ya, kalau saya nggak asumsi nggak ngejahit, sebulan bayar listrik berapa, kalau ngejahit bayar listrik berapa, gitulah kira-kira. Jadi selisihnya saja gitu kira-kira sederhananya.
Kalau tenaga ya ini ada di salah satu e-book saya nih, bagaimana seorang solopreneur tuh harusnya menghargai atau mengasih gaji kepada dirinya sendiri gitu tuh. Jadi itu disesuaikan saja Bu, karena kalau tenaga itu sangat relatif berdasarkan regional gitu ya. Ibu bisa benchmarking ke penjahit lainnya gitu kira-kira, atau juga ke konveksi-konveksi gitu ya. Sangat sangat bergantung gitu ya, sangat bergantung kepada apa yang bisa Ibu provide gitu tuh di dalam jasa layanan jahit Ibu. Misalnya saya punya cerita, istri saya tuh kalau ngejahitin baju nggak pernah pindah-pindah, padahal itu lokasinya cukup jauh dari rumah kami gitu ya. Karena si ibu jasa jahit tempat istri saya langganan itu update modenya, gitu, sangat update gitu ya, sangat update. Dia pelajari cara stitching, terus kemudian bisa belanja aksesorisnya juga yang kekinian kayak gitu-gitu. Nah itu bisa ibu masukin ke bagaimana cara nentuin tenaga ibu ini per piecesnya berapa gitu tuh, atau kalau secara internal ibu bisa ngitung, oke, kalau sebulan saya bisa sekian baju gitu ya, kalau sekian baju harganya segini, saya bisa siapkan segini. Nah itu bisa memenuhi minimal gaji yang ibu harapkan atau tidak, kira-kira gitu sih bayangan saya. Kalau untuk tenaga, karena kaitannya ini kan berarti solopreneur ya, bukan tenaga si apa kayak konveksi Pak gitu. Gitu Mbak Bunga, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi ya, Dewi Hasanah. Oke, sip Bapak. Terima kasih. Dari Pak Rasyad, izin apakah materinya bisa di-share-kan? Oh ya, insya Allah bisa Pak, untuk materi kita bisa share-kan di grup. Ini sudah jam 14.50 Pak Hartanto, mungkin kita akhiri untuk penyampaian materi pada siang hari ini ya Pak. Selanjutnya nanti akan ada apa tadi Pak, mini workshop ya? Insya Allah, insya Allah. Iya, Ya, di situ melanjutkan di situ ya Pak. Oke Bapak Ibu semua. suaranya hilang Mbak Bunga. Oh, maaf saya matikan. Iya, Bapak Ibu semuanya, mungkin materi dari Pak Hartanto sudah cukup dan juga tadi sudah kita tanya jawab karena mengingat waktu sampai jam 3 nanti. Selanjutnya ya Bapak Ibu, Pak Har, saya melanjutkan kegiatan yang lain untuk kuisnya juga. Terima kasih sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Baik. Bapak Ibu semuanya, saya izin untuk memberikan kuis dulu Bapak Ibu nih. Tadi di awal sudah saya sampaikan kita akan mengerjakan kuis. Ada 4 soal dari Pak Hartanto. Nanti akan dipilih 3 orang pemenang, di mana akan mendapatkan poin berupa akun pro selama 1 bulan. Nah, kita akan menggunakan kuis melalui web Quizizz Bapak Ibu. Ini mohon silakan dibuka di kolom chat yang saya kirimkan. Di situ sudah ada linknya, langsung saja ditekan. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam, wah ternyata gelap sekali saya ini. Bisa langsung masuk ke dalam web kuis tersebut. Ibu silakan untuk mengeklik link yang sudah saya berikan. Apabila diminta untuk memasukkan kode juga sudah saya berikan di kolom chatnya. Nah, sudah ada Pak Nuhajat nih, sudah masuk. Silakan Bapak Ibu yang lainnya bisa langsung ikut masuk. Wah, sudah ada Pak Naufal, ada Bu Mardia, kemudian ada Pak Sarifudin Syafi'i. Ini saya izin mengamankan baterai laptop saya dulu Bapak Ibu.
Saya share screen dulu. Siapa aja nih yang sudah bergabung? Nah, sudah ada 12 orang. Yuk Bapak Ibu yang lainnya yang belum bergabung, silahkan untuk bergabung terlebih dahulu karena sebentar lagi kuis akan kita mulai. Ingat Bapak Ibu, ada 4 soal dan juga ada waktu dalam pengerjaannya. Kita pilih 3 orang pemenang akan mendapatkan akun Pro dari Lunas selama 1 bulan. Bagaimana Pak Adi? Apakah ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu yang lainnya bisa masuk ke link yang sudah saya berikan melalui chat. Halo Pak Adi, apakah ada pertanyaan terkait dengan kuis kita siang hari ini? Yang tadi sampaikan, maaf Bu, saya gaptek nih jadi nggak bisa ngikut ya. Saya cuma ngedengerin Bu, menyimak ya. Oke. Lanjut Bu, makasih Bu ya. Lanjut. Siap. Ya. Ya, sepertinya 12 belum nambah nih. Ibu nggak tunggu sampai 54 ya Bapak Ibu semuanya. Izin Mbak Bunga, ini tempat saya kena attempt. Kena attempt. Apakah tulisannya seperti apa Pak? Ini saya kirim di chat aja. Nah ini. Udah saya chat nih. Oh, apakah menggunakan akun yang lain Pak? Apakah sudah masuk sebelumnya? Oh, Oke, udah ini. Udah keluar lagi. Ini soalnya dari mana? Oke, sip. Bapak Ibu kayaknya nih. Oke. Silakan Pak Hartanto jika akan melanjutkan kegiatan yang lain dipersilahkan. Nah, Bapak Ibu semuanya siap-siap nih, Bunga akan memulai kuis kita pada siang hari ini. Akan Bunga mulai dari sekarang. Wah, apakah sudah dimulai Bapak Ibu? Bentar, kenapa ini terjadi kesalahan ini? Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kesalahan dari sistem ya Bapak Ibu. Boleh minta tolong masuk lagi ke link yang sudah saya bagikan di chat. Mohon maaf sekali pada saat saya klik kok ternyata sudah selesai duluan ya. Halo, apakah ada yang mendengar suara saya? Bisa masuk lagi ke Oke, ya Mbak, sebentar. Mendengar Bu. Oke Mbak. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oh, bagi yang masih mengerjakan dikeluarkan saja Bapak Ibu karena ternyata ini sepertinya tadi sedikit ada errornya. Lanjut permainan. Apa ini bergabung? Link yang terbaru ya Bapak Ibu. Oh, diulang ya. Diulang. Mulai dari awal gitu. Betul, dimulai dari awal.
Coba lagi. Diselesaikan dulu pakai link yang terbaru yang saya kirimkan. Izin terpental saya tadi. Entar. Ya, oke. Oke. Udah Bapak Ibu semuanya? Bunga Gimana? mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, memang ternyata bentuknya seperti ini deh. Ya, oke, silakan Bapak Ibu untuk diselesaikan. Minta linknya lagi, Mbak. Linknya sudah oh bentar saya cekkan lagi untuk linknya. Saya terputus tadi. Apa ini? Kenapa saya kembali yang tadi, Mbak? Apakah sudah bisa masuk pakai link yang baru? Oke, Android. Tadi yang lama. Oh, nggak apa-apa, Bu. Berarti kalau misalkan masih bisa dilanjutkan, dilanjutkan saja. Oke, ternyata sudah ada beberapa yang selesai. Ini sudah terlihat nih di layar, kalau Bapak Ibu lihat, sudah banyak yang selesai. Tunggu dulu Saya, sih. apakah belum bisa masuk, Ibu? Saya ini error jaringannya jelek. Oh, nggak apa-apa Ibu. Mungkin kita di lain waktu kita bisa ikut kuis ini. Coba ya, Bunga lihat siapakah pemenangnya. Habis waktu. Wah, nih siapa ya ini? Oh, oke. Saya nggak bisa Ternyata. menyelesaikan. Nah, terlihat nih. Aduh, Siapakah juaranya? siapakah juaranya? Ada di sebelah kiri urutannya nih. Ada Mas Adnan, kedua ada Mas Imam, kemudian ada Mbak Laila Fauzi. Ya, ada 3 orang nih. Pemenang kita, mohon nanti di grup WA untuk menghubungi saya, nanti akan mendapatkan pro akun lunas. Selamat Bapak Ibu yang telah mendapatkan, dan tentunya masih banyak lagi workshop yang akan kita laksanakan, dan Bapak Ibu bisa ikut kuisisnya lagi nanti. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Boleh banget nih sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini Bapak Ibu, untuk kita sama-sama open cam, kita foto bareng. Nah, yuk yang lain nih Bapak Ibu yang lain, bolehkah kita sama-sama open cam untuk foto bareng? Oke, sip, sip, sip. Bunga ambil gambar ya Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Selanjutnya lagi 1, 2, 3. Nah, oke. Oh ya Bapak Ibu, hampir saja terlewat. Bunga belum membagikan evaluasi. Hampir aja terlambat nih. Bunga belum kirimkan evaluasinya. Sebentar. Tadi di awal, link evaluasi Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan poin sebesar 10.000. Jadi mohon, ini Bunga taruh di chat. Bapak Ibu semuanya silahkan untuk mengisi link evaluasi sebelum Bunga tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Sambil menunggu Bapak Ibu, terima kasih juga atas kehadirannya.
karena sudah mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan berkah, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti nanti ada mini workshop, silakan untuk menghubungi Bunga, atau bisa juga menyampaikan di grup peserta. Oke, Bapak Ibu silakan. Dari Bunga cukup, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila selama proses kegiatan tadi itu masih ada kekurangan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tutup dulu aja deh. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link evaluasi terlebih dahulu.